Halo Sobat Penedu, selamat datang di One Edu Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dualisme gelombang partikel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang efek fotolistrik. Nah, sebetulnya efek fotolistrik ini untuk membuktikan bahwa sifat cahaya sebagai partikel. Kalau kita lihat dari pengertian efek fotolistrik ini, di sini ada dua istilah. Yang pertama adalah foto atau cahaya. Kemudian di sini adalah listrik atau perubahan dari cahaya menjadi listrik. Nah, jika kita artikan bahwa proses efek fotolistrik itu merupakan terlepasnya elektron dari logam saat disinari dengan cahaya. Efek fotolistrik artinya adalah gejala terlepasnya elektron dari sinar katoda saat diberi foton. Kalau kita gambarkan bahwa dalam efek fotolistrik itu di sini ada namanya tabung ruang hampa, kemudian di sini ada katoda dan di sini ada anoda. Ini adalah bagian anoda. Kemudian yang ini merupakan logam. Ini logam, yaitu katoda. Dan di sini dihubungkan dengan alat ukur, yaitu ampermeter, untuk membuktikan ada atau tidaknya elektron yang mengalir dari logam katoda ke anoda. Sesuai dengan pengertian tadi bahwa jika sinar katoda kemudian dijatuhi foton, ini ada foton, maka tidak semua foton dapat melepaskan elektron dari katodanya. Sehingga pada percobaan ini harus memiliki syarat-syarat agar elektron dapat terlepas dari logam katoda. Tidak semua foton dapat melepaskan elektron. Hanya foton-foton yang memenuhi syarat agar elektron dapat keluar atau dapat terlepas dari katoda kemudian menuju ke anoda. Nah, syaratnya adalah kita lihat di sini, syarat lepasnya elektron dari katoda yang pertama, bahwa frekuensi dari foton harus lebih besar daripada frekuensi ambang. Frekuensi foton harus lebih besar daripada frekuensi ambangnya. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu panjang gelombang foton yang datang lebih kecil daripada panjang gelombang ambangnya, atau lambda lebih kecil daripada lambda ambang. Dan yang ketiga adalah energi foton yang datang harus lebih besar daripada energi ambangnya. Atau
E foton lebih besar daripada energi ambang. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar elektron dapat lepas dari logam katoda menuju ke anoda. Nah, jika elektron dapat lepas dari katodanya, maka dia akan bergerak dengan kecepatan v atau kecepatan. Dan kecepatan ini akan berpengaruh terhadap besarnya energi kinetik pada efek fotolistrik atau EK-nya. Nah, sehingga dari sini kita dapat memperoleh nilai energi kinetik. Besar energi kinetik yang dihasilkan pada proses efek fotolistrik dapat dirumuskan dengan persamaan, yaitu energi kinetik pada efek fotolistrik nilainya adalah EK sama dengan energi foton dikurang dengan fungsi kerjanya atau yang disebut dengan energi ambang. Dan keterangannya di sini, energi foton atau EF satuan dalam joule. Dan pada pertemuan sebelumnya, nilai energi foton itu besarnya adalah H kali F sama dengan H dikali C per lambda. Ini merupakan nilai dari energi foton. Artinya kita bisa mengubah dengan menggunakan frekuensi atau menggunakan Hc per lambda. Kemudian W0 adalah fungsi kerja atau disebutnya dengan energi ambang. Dalam satuan joule, energi ambang adalah energi minimum yang diperlukan oleh foton untuk dapat melepaskan elektron dari ikatan katodanya. Besar energi ambang adalah H jika yang ini yang energi foton, H kali F, F-nya adalah frekuensi foton, dan pada fungsi kerja H dikali F0. Atau bagian yang kedua adalah H kali C per lambda ambang. Jadi hampir ada kesamaan antara yang ini dengan yang ini. Nah, di mana F0 adalah frekuensi ambang yang satuannya dalam Hz, sedangkan lambda 0 adalah panjang gelombang ambang. Satuannya dalam meter. Nah, ini merupakan keterangan dari Hf0 Hc per lambda. Dan untuk H-nya merupakan konstanta Planck pada pertemuan di video sebelumnya telah kita bahas. Dan C merupakan kecepatan cahaya pada ruang hampa yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Persamaan ini dapat kita gambarkan dengan menggunakan sebuah grafik, di mana grafiknya akan menunjukkan nilai di mana yang bagian vertikal ini adalah nilai dari energi kinetik, sedangkan yang bagian bawah merupakan nilai dari fungsi kerjanya. Dan prosesnya adalah ditunjukkan dengan grafik seperti ini. Dan ini merupakan titik perpotongan yang disebut dengan frekuensi ambang atau batas minimum frekuensi foton untuk dapat melepaskan
elektron dari katodanya. Kemudian di sini nanti akan membentuk pola. Ini adalah nilai EK, nilai frekuensi ambang, dan di sini adalah nilai untuk frekuensi foton yang datang. Cara membacanya adalah bagian vertikal terdapat dua nilai, yang bagian atas merupakan nilai energi kinetik elektron. Kemudian yang bagian bawah titik perpotongan di sini merupakan fungsi kerja, dan titik perpotongan dari batas ini merupakan fungsi kerjanya, dan ini merupakan frekuensi foton. Sehingga kita dapat memperoleh persamaan yang ini. Nah, apa kesimpulan yang diambil dari percobaan ini? Kesimpulannya adalah yang pertama, kita lihat di sini, semakin besar frekuensi foton yang datang, maka energi kinetik akan semakin besar. Jadi, kesimpulannya adalah frekuensi foton akan mempengaruhi besarnya energi kinetik elektron. Nah, jadi frekuensi foton akan mempengaruhi besarnya energi kinetik elektron. Dan energi kinetik ini akan mempengaruhi besarnya kecepatan. Oke, jadi semakin besar frekuensinya, semakin besar EK-nya, semakin cepat gerakan elektron yang mengalir dari katoda ke anoda. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah satu buah foton melepaskan satu buah elektron. Sehingga semakin besar intensitasnya, intensitas cahaya semakin besar, maka akan mempengaruhi jumlah elektron. Yang keluar dari katoda, dan semakin besar jumlah elektronnya, maka arus yang dihasilkan semakin besar. Atau kesimpulannya, intensitas akan mempengaruhi jumlah elektron yang lepas, dan jumlah elektron yang lepas akan mempengaruhi besarnya arus listrik yang dihasilkan dari percobaan efek fotolistrik. Nah, apa kegunaan daripada percobaan ini? Yaitu kita memperoleh yang disebut dengan teknologi sel surya, yaitu mengubah dari sinar matahari surya kemudian diolah menjadi energi listrik. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini.